versi Liga Primer selama beberapa musim terakhir. Ada banyak subplot untuk persaingan itu, dan tidak ada yang lebih umum daripada di posisi penjaga gawang. Ederson dan Alisson dianggap sebagai dua stopper terbaik di planet ini sekarang, apalagi di Inggris. Selain bersaing di arena klub, mereka tetap 1 dan 2 untuk tim nasional Brasil juga. Meskipun urutan kekuasaan telah dipotong dan berubah selama 12 bulan terakhir. Kiper Liverpool Alisson memegang keunggulan dalam hal itu dengan 51 caps dibandingkan dengan 17 yang dimenangkan oleh Ederson. Namun itu adalah pemain nomor 1 City yang diberikan sarung tangan di Copa America musim panas lalu, hanya untuk melihat pemain kontemporernya memakainya di 5 dari 7 kualifikasi Piala Dunia yang telah diikuti sejak itu. Jadi siapa yang harus memegang kekuasaan dalam hal pemain internasional senior? Berbicara tentang persaingan yang sedang berlangsung antara POS, mantan kiper Liga Primer dan Brasil Hereulo Gomes mengatakan, kita berbicara tentang dua pemain luar biasa. Ederson mungkin katakanlah lebih lengkap hanya karena kemampuannya yang menakjubkan dengan kakinya. Apakah Anda setuju dengan Gomes? Sampaikan pendapat Anda di bagian komentar di bawah ya. Alisson tahu cara menggunakannya, itu pasti, tetapi Ederson memiliki kekuatan dan presisi yang mengesankan dalam umpan-umpan panjang. Man City memiliki pesaing pemain terbaik tahun ini untuk menyaingi Bernardo Silva. 2 bulan lalu, Bernardo Silva tidak hanya dipuji sebagai pemain terbaik di Manchester City, tapi juga terbaik di Liga Inggris. Ketika Bernardo melakukan tendangan voli sensasional di Aston Villa pada awal Desember, Pep Guardiola menyatakan pemain Portugal itu sebagai pemain terbaik di Liga karena ia berada di tengah performa kelas dunia. Dengan percakapan yang memposisikannya bersama Mo Salah sebagai penantang penghargaan akhir musim. Performa Bernardo tidak terlalu menurun. Ia tetap menjadi salah satu nama pertama di daftar pemain. Tetapi karena rekor tak terkalahkan City mencapai 14 pertandingan Liga minggu ini, penyerang Blues lainnya yang merupakan pemain terbaru yang bisa menyainginya di akhir musim. Ketika Riyad Mahrez menendang ke sudut atas dengan penaltinya untuk memecah kebuntuan melawan Brentford, ia menjadi pemain ketiga yang mencetak gol dalam 7 pertandingan berturut-turut di bawah Pep Guardiola setelah Lionel Messi dan Sergio Aguero. Pemain sayap kanan tampaknya telah berjuang melawan persaingan dari Gabriel Jesus di sebelah kanan untuk memastikan dia tidak dapat dijatuhkan pada performa saat ini. Guardiola menyatakan Mahrez sebagai penendang penalti yang dijamin City sekarang. Dengan gol ke-6 musim ini untuk The Citizens tanpa gagal, faktanya sejak kegagalannya yang dramatis di Anfield pada tahun 2018, ia telah mencetak 8 dari 8 gol penalti untuk City dan akhirnya memecahkan masalah tendangan penalti mereka yang sudah berlangsung lama. Dengan 16 gol dan 6 assist dari 27 pertandingan musim ini, Mahrez telah melampaui jumlah gol musim lalu dan merupakan 1 gol dan assist dari menyamai total keterlibatan golnya di musim 2020-21 yang dicapai dalam 48 pertandingan. Dia mencetak lebih banyak dalam satu musim sejak pindah ke Inggris. Dalam kampanye kemenangan gelar dongeng 2016 bersama Leicester, sementara dia tetap berada di jalur untuk meningkatkan keterlibatan total gol terbaiknya dari tahun 2020 ketika dia mengumpulkan 29 gol atau assist. Tapi sementara angka-angka itu mengesankan, mereka tidak menceritakan setengah dari cerita. Dia mungkin tidak mencetak tendangan melengkung yang menarik atau gol solo yang memukau yang dia lakukan untuk Leicester. Tetapi dia tidak dilakukan lagi adalah pemain yang lebih baik daripada ketika dia meninggalkan juara 2016 itu. Dia telah mempertahankan bakatnya dan menambahkan elemen taktis yang disiplin ke dalam permainannya untuk mencapai level terbaiknya. Mahrez harus menghindari persaingan untuk mendapatkan posisi sayap kanannya di setiap musim di City dan seringkali menjadi pemain pertama yang diturunkan jika Guardiola ingin dirotasi. Sikap dan penerapannya tidak pernah dapat dipertanyakan, tetapi tanpa gol dan assist dia harus merasa bekerja lebih keras untuk mempertahankan posisinya dibanding dengan pemain lain yang mungkin diberikan lebih banyak kelonggaran jika jumlah besar tidak dicatat. Musim ini dia menahan tantangan baru dari Jesus dan secara mengesankan berjalan kembali ke tim setelah sebulan absen di Piala Afrika. Mempertahankan gelar AFCON itu sulit dan hasilnya sangat buruk. Tetapi Mahrez kembali melawan Fulham dan Brentford dengan 3 gol seperti dia tidak pernah pergi. Saat City bertanding ke Norwich, Mahrez harus menjadi pilihan otomatis mengingat performanya seperti saat City menghadapi Sporting di Liga Champions. Pada titik tertentu rekor golnya akan berakhir dan orang lain akan menyusulnya untuk menjadi pemain terbaik
City. Tetapi dengan Mahrez, City tahu dia akan mempertahankan level tertingginya untuk sisa musim ini dan tentu saja mencatat musim terbaiknya untuk gol dan assist. Di tahun dimana City kekurangan striker, Mahrez mencetak gol dan menjaga mimpi treble tetap hidup. Ketika Main Sport meminta para penggemar untuk mendapatkan pemain terbaik tahun ini pada tahun 2020, pengikut pribadi Mahrez memastikan bahwa dia mengalahkan pemain terbaik Liga Primer dan PFI Kevin De Bruyne untuk penghargaan itu dengan hasil yang mengejutkan. Jika dia ingin menambahkan lebih banyak penghargaan individu ke koleksi impresifnya musim ini, tidak ada pertanyaan apakah itu pantas atau tidak. Ini adalah Mahrez dengan standar yang belum pernah dilihat City sebelumnya, dan dia akan menjadi penantang serius untuk pemain terbaik The Citizen di depan Bernardo Silva.